Jadi untuk membuat janji di rumah sakit yang ada di Turki, aku menggunakan aplikasi yang seperti gambar di samping ini. Nah, aku mengambil rendezvous-nya, mengambil buat janji gitu ya ke rumah sakit itu dengan dokter yang aku inginkan itu dengan menggunakan aplikasi ini. Merhaba arkadaşlar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cehas. Teman-teman, di hari ini aku mau cerita pengalaman aku selama ke rumah sakit yang ada di Turki. Ini ke dokter kehamilan ya teman-teman. Dan pengalaman aku ini di rumah sakit yang ada di Izmir. Jadi teman-teman, dari awal aku mengetahui kalau aku ini alhamdulillah positif hamil, dan aku langsung udah ke rumah sakit ini. Dan ini rumah sakit negeri ya teman-teman, rumah sakit negeri yang ada di Turki. Dan aku juga baru tahu karena memang baru pertama kali kan ke rumah sakit untuk benar-benar secara rutin gitu ya. Itu tidak dipungut biaya dari aku mulai rendezvous ya buat janji sama dokternya. Nah, sekarang aku mau ceritain dulu tentang bagaimana cara mengambil rendezvous ini ya teman-teman di rumah sakit ini. Jadi untuk membuat janji di rumah sakit yang ada di Turki, dari pengalaman aku Izmir ya, aku menggunakan aplikasi yang seperti gambar di samping ini. Nah, aku mengambil rendezvous-nya, mengambil buat janji gitu ya ke rumah sakit itu dengan dokter yang aku inginkan itu dengan menggunakan aplikasi ini. Dan kebetulan alhamdulillah aku dapat informasi ini dari teman aku yang udah di sini, dan dia memberitahu aku untuk mengambil janji dengan menggunakan aplikasi tersebut. Karena kan aku sebelumnya memang belum pernah tahu, suamiku juga kebetulan nggak tahu dan baru tahu aplikasi ini kalau ke rumah sakit ternyata bisa rendezvous dengan hanya menggunakan aplikasi tersebut gitu. Nah, dari aplikasi ini teman-teman, alhamdulillahnya sangat dimudahkan sekali dari pengalaman aku ya. Jadi ini tuh di aplikasi ini kita bisa memilih rumah sakit mana yang kita mau, dari mulai daerah mana, dan dari rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri yang kita inginkan, semuanya ada di situ. Dan kita tinggal pilih rumah sakit daerah mana dan rumah sakit daerah swasta atau negeri mana yang mau kita kunjungi gitu teman-teman. Dan dokternya juga kita bisa memilih dari dokter, dari tanggal. Nah, jadi seperti itu untuk rendezvous atau membuat janji untuk ke rumah sakit yang ada di Turki. Oh ya teman-teman, tentang aplikasi tersebut harus daftarnya itu dengan menggunakan identitas kita ya, tidak bisa menggunakan dengan identitas suami kita. Jadi, nah selanjutnya datang ke rumah sakit sesuai tanggal dan jam yang sudah kita ambil di aplikasi tersebut. Barulah menuju ke bagian rendezvous, bilang kalau kita sudah membuat jadwal gitu ya ke dokter tersebut di jam segini gitu. Nanti udah deh tinggal dikasih nomor, tinggal tunggu. Nah, dari pengalaman aku, kenapa aku udah bisa pilih gitu ya, kenapa aku bisa memilih dokter kandunganku dengan dokter tersebut gitu ya, karena sebelumnya aku udah tanya ke teman aku, dokter mana nih yang sekiranya yang bener-bener ramah gitu, yang baik, pokoknya yang enak lah diajak ngobrolnya, diajak untuk tanya-tanya seputar kehamilan, perkembangan bayi kita lah gitu ya. Nah, aku tanya ke teman aku itu yang udah di sini. Sekali bikin rendezvous dan pilih dokternya udah tepat gitu, ke dokter yang tepat gitu. Nah, buat teman-teman nih yang di Turki juga, misalnya teman-teman tinggalnya di mana? Tinggal di Istanbul misalnya. Nah, kalian bisa tanya ke cewek Indonesia atau teman kalian yang tinggalnya juga di daerah Istanbul atau daerah Ankara gitu ya.
tanya ke rumah sakit mana ya yang dokternya yang sekiranya enak. Terus misalnya teman-teman sebutin mau ke rumah sakit swasta atau negeri gitu. Nah, tanya ke mereka yang udah di sini. Biasanya mereka lebih tahu, kayak aku ke teman aku itu ya. Nanti direkomendasikan deh sama teman kalian. Jadi intinya banyak-banyak cari informasi kayak gitu, teman-teman. Karena gimana pun juga kan kita orang asing di sini, walaupun suami kita orang sini gitu ya. Kalau bisa kayak misalnya pengalaman aku ke dokter kehamilan, bener-bener pengen langsung dapat dokter yang tepat gitu, yang cocok untuk kita. Terus misalnya nih contohnya, kalau misalnya bahasa Turki kita belum fasih banget gitu ya, masih butuh bantuan suami lah, itu intinya ya. Jadi kalau misalnya dokter yang enak tuh, suami kita diizinin untuk masuk ke ruangan bareng-bareng sama kita pada saat mengontrol kehamilan kayak gitu loh, pada saat setiap kontrol kehamilan. Jadi nanti dokternya ngomong juga sama kita, ngomong juga sama suami kita gitu loh. Jadi ngomongnya jadi dokter tersebut ngerti gitu loh kalau misalnya bahasa Turki kita tuh baru sampai mana. Jadi nanti kalau ada apa-apa pesennya ke suami gitu loh, teman-teman. Nah, kebetulan alhamdulillah dokter kehamilan aku ini, dokter kandungan aku ini juga mengizinkan suami aku untuk masuk ke ruangan pada saat. Jadi enak gitu kalau misalnya ada yang nggak aku ngerti, nanti jadi suami aku yang ngasih tahu ke aku gitu. Ya gitulah teman-teman, namanya juga hidup di negara orang ya, dengan berbahasa yang berbeda. Jadi kita sendiri juga harus pintar-pintar cari informasi gitu. Terus dari pengalaman aku juga, kemarin kan aku sempat sakit tuh, terus dibawa ke rumah sakit yang sama lah gitu ya, ngecek kehamilan aku juga karena aku mengalami muntah gitu. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit dan tanpa rendezvous lagi gitu. Terus langsung tanpa mengambil rendezvous karena mendadak gitu kan ya. Nah, terus langsung lah datang. Nah, kebetulan dokter kandungan aku itu ternyata tidak ada di hari yang aku datengin kemarin itu. Nah, langsunglah ketemu dokter yang lain. Nah, ini bukan dokter perempuan, ini dokter laki-laki. Benar, memang nggak semua dokter bisa bikin kita nyaman ya ternyata. Terus langsunglah dicek sama dokter tersebut, dokternya laki-laki. Cuman gini aja teman-teman, dokter laki-lakinya ngecek kandungan aku, set 2 poles teman-teman, nggak kayak dokter aku biasanya gitu. Kalau dokter yang aku biasanya itu kan dokter perempuan ya, dokter kandungan aku itu di pelan-pelan gitu kan, sambil aku diajak ngobrol, terus aku langsung dikasih tahu perkembangan bayi aku seperti apa gitu ya, berat bayi aku gitu. Pokoknya diajak ngobrol gitu selama pemeriksaan dan pelan-pelan gitu. Ini kemarin cuma 2 poles, itu pun langsung set kayak gitu aja. Jadi aku di situ menilai suami aku juga boleh masuk sih, dan suami aku juga langsung ngeliatnya langsung kayak jenis gitu, kok gitu banget ya. Dan aku juga udah langsung gitu aja, cuman baik kok, udah langsung gitu aja, langsung pulang kayak gitu. Kita memang harus pintar-pintar mencari informasi ke cewek-cewek Indonesia yang udah lama di sini gitu loh. Pokoknya yang udah di sini duluan gitu loh ya. Pastikan dia pengalamannya lebih ada dibandingkan kita yang baru datang atau kita yang baru mengalami kehamilan. Jadi butuh informasi yang sebenar-benarnya gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya ya teman-teman sama yang udah di sini gitu. Demi kebaikan kita juga gitu loh ya. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang biaya yang aku alami ke rumah sakit negeri yang ada di Turki untuk cek kehamilan gitu ya secara rutin. Untuk sampai saat ini itu tidak dipungut biaya apapun. Dari hari pertama sampai saat ini usia kandungan aku sudah masuk 7 bulan, itu belum dikenakan biaya teman-teman. Dan itu dari yang aku alami pada saat ini. Tapi nggak tahu nanti pada saat lahiran prosesnya seperti apa, peraturannya seperti apa, aku belum tahu juga. Insya Allah akan aku share selanjutnya.
pada saat usia kehamilanku berapa minggu gitu, aku lupa. Jadi kan ada tes darah sama urin ya. Nah itu juga tidak dikenakan biaya. Nah selanjutnya ini aku belum tahu nanti pada saat aku melahirkan nanti di rumah sakit yang sama, nanti peraturan seperti apa, prosesnya seperti apa, ada biaya kah yang harus dikeluarkan. Aku belum tahu juga, nanti insya Allah selanjutnya akan aku share lagi tentang pengalaman melahirkan gitu ya di rumah sakit tersebut gitu. Sebelumnya aku juga pernah ke rumah sakit Ozel, rumah sakit swasta yang ada di Turki juga, tapi di rumah sakit di daerah yang berbeda. Kalau kemarin kan masih daerah Izmir tapi di daerah yang berbeda. Nah itu pas pertama biasa kan nggak pakai rendezvous ya, karena kita milih-milih rumah sakit, itu juga suami aku yang memilih. Nah tanpa rendezvous terus langsung datang, pokoknya ngisi biodata aku gitu, ditanya usia kehamilannya udah berapa minggu, itu bayar sekitar, pokoknya nggak sampai 200 lira kalau nggak salah ya, itu bayar pertama, dan itu hanya USG aja, belum termasuk vitamin ya teman-teman. Dan suami aku tidak diperbolehkan masuk untuk menemani aku pada saat USG teman-teman, jadi aku sendiri yang masuk ke dalam. Oke teman-teman, untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga cerita dari pengalaman aku ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya, aku boleh minta dukungannya dong untuk channel aku ini dengan like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang hari ini belum subscribe, terima kasih. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.